Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alvina Hairina Rahma, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai English 101 atau pengetahuan dasar bahasa Inggris. Check it out. Yang pertama adalah macam-macam kata. Kata secara garis besar dibagi menjadi 3, kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Yang pertama, kata benda atau dalam bahasa Inggris noun. Noun mempunyai fungsi yaitu untuk menyebut benda baik fisik, manusia, hewan, tumbuhan, tempat, maupun abstrak, atau nama, judul, dan sebagainya. Contohnya sebagai komplement atau pelengkap yaitu my uncle becomes a police. Police di sini sebagai benda yang melengkapi kalimat my uncle becomes a police. Yang kedua sebagai preposition. Contohnya I'm shopping on a minimarket. Minimarket di sini sebagai preposition atau keterangan tempat. Yang ketiga sebagai subjek. Contoh Jimmy is a clever boy. Jimmy di sini adalah noun sebagai subjek. Sebagai objek yaitu contohnya Laura brings some flowers. Flowers di sini sebagai noun dan objek. Kata kedua yaitu verb atau kata kerja. Fungsinya adalah untuk menunjukkan tindakan, peristiwa, atau keadaan dari subjek. Dibagi dalam 6 bentuk perubahan, yaitu yang pertama bare infinitive atau verb dalam bentuk asli, tidak ada tambahan apapun. Yang kedua additional infinitive atau verb 1 ditambah dengan s atau es. Yang ketiga adalah past tense atau verb 2 atau verb ditambah d atau ed. Yang keempat past participle atau verb 3 atau verb plus d plus ed. Yang terakhir yaitu present participle atau verb tambah ing. Contoh-contohnya yaitu bare infinitive atau verb dasar, contohnya play. Lalu play menjadi additional infinitive yaitu plays, menjadi past tense played, past participle played, dan yang terakhir menjadi present participle atau playing. Macam kata yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Fungsinya untuk menerangkan atau mendeskripsikan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti. Adjektif dibagi menjadi 6 macam yaitu descriptive adjective atau adjektif yang menerangkan benda. Ya, beautiful girl. Beautiful menerangkan girl. Yang kedua, possessive adjective. Contohnya your book. Possessive adjective menerangkan kepemilikan. Your di sini sebagai adjektif yaitu menerangkan book. Yang ketiga, distributive adjective. Contohnya practicing every day. Menerangkan practicing yaitu yang dilakukan every day. Every day di sini sebagai adjektif. Yang keempat, interrogative adjective. Contohnya what color is it? What color is it adalah adjektif karena mempertanyakan adjektif apa yang digunakan atau warna apa yang digunakan. Yang kelima, demonstrative adjective. Contohnya this is my car. Kepemilikan dan menerangkan kepemilikan secara lantang. This is my atau this is adalah adjektif untuk menerangkan car. Yang terakhir yaitu quantitative adjective. Contohnya you have much money. Much menerangkan keterangan bilangan dari noun money. Selanjutnya adalah penggunaan to be. To be dibagi menjadi 3, is, are, am. To be ini adalah to be dasar yang dikembangkan dari be, yang kemudian akan dikembangkan menjadi was, were, dan lain-lain yang akan dibahas di kemudian hari. Yang pertama adalah is. Is digunakan setelah subjek he, she, it, nama benda, dan nama orang. Contohnya adalah he is clever. Yang kedua adalah are. Digunakan setelah they, you, we, dan nama orang, nama benda yang lebih dari satu. Contohnya Gani and Salma are students. Gani and Salma berjumlah 2 orang. Maka dari itu menggunakan are. Yang selanjutnya adalah am. Digunakan setelah I, yang berarti saya atau diri sendiri. Contohnya I am tall. Contoh lain adalah I am clever
I am fast, dan lain-lain. Selanjutnya adalah singular and plural. Singular adalah benda, orang, binatang yang berjumlah satu. Plural adalah benda, orang, binatang yang berjumlah lebih dari satu. Contoh dari singular adalah 5 books, 5 dogs, dan lain-lain. Sedangkan contoh plural adalah 1 book, 1 dog, an egg, dan lain-lain. Untuk itu dibagi penggunaan an, e, akhiran s, dan akhiran es. Digunakan untuk noun singular dengan awalan huruf berbunyi konsonan. Contohnya a book, a baby, a bee. Sedangkan an juga untuk noun singular digunakan pada huruf yang mempunyai awalan berbunyi vokal atau a, i, u, e, o. Seperti an egg, an apple. Selanjutnya akhiran s digunakan di akhir kata atau di akhir kata benda yang bersifat plural. Contohnya books, dogs, eggs. Sedangkan akhiran es digunakan untuk kata benda bersifat plural yang mempunyai akhiran kata sh, ch, x, z, dan s. Konsonan y dan konsonan plus o. Contohnya lots of babies. Baby di sini mempunyai konsonan b dan y dan ditambah y, jadi babies. Contoh lain adalah boxes. Oke, selanjutnya adalah subjek, predikat, dan pelengkap. Terdapat contoh Mark and Minnie played basketball at the park. Mark and Minnie di sini sebagai subjek. Bentuknya adalah plural karena terdiri dari 2 orang. Subjek sendiri adalah pelaku yang melakukan aktivitas tertentu. Subjek berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, benda, dan tempat. Played di sini sebagai predikat. Predikat atau disingkat P adalah tindakan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh subjek. Jadi played atau bermain sedang dilakukan oleh Mark and Minnie. Selanjutnya adalah basketball. Di sini adalah objek. Objek atau disingkat O adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Basketball dikenai tindakan yaitu dimainkan oleh Mark and Minnie. Yang terakhir yaitu at the park. Di sini merupakan keterangan atau preposition yang menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. At the park di sini menjelaskan bahwa Mark and Minnie memainkan basket di taman. Oke, that's all. Sekian. Semoga bermanfaat. Tetap tonton video dari kami. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.